Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Esther Solihin, dalam Renungan Harian hari ini. Saya memberi judul Renungan Harian hari ini, Salib Kita Hari Ini. Diinspirasikan dari buku Seri Selamat karangan Pendeta Emeritus Andar Ismail, Seri Selamat Berteduh. Firman Tuhan saya akan bacakan dari Matius 11 ayat 29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu bercerita bahwa pada suatu waktu dalam hidupnya terjadi musibah yang bertubi-tubi. Suaminya terkena stroke dan harus dirawat di rumah sakit. Sebagai keluarga yang hidup pas-pasan, tentu saja mereka mengalami kesulitan biaya untuk merawat suaminya di rumah sakit. 3 minggu suaminya di rumah sakit. Apesnya, saat akan membayar biaya rumah sakit, di depan loket pembayaran, si ibu baru tahu bahwa tasnya yang berisi uang disayat dan uangnya hilang. Terpaksa dia harus menjual satu-satunya motor yang menjadi andalan transportasi bagi anaknya untuk kuliah. Sebulan kemudian ternyata dia mengalami rumahnya kebanjiran. Padahal ibu ini berkata, selama ini dia bekerja seperti kuda tanpa istirahat untuk mencari uang dan merawat suami yang terkena stroke. Maka suaminya ini jelas emosinya tidak stabil. Si ibu ini diomelin, disalah-salahin, padahal mulai dari menyuapi makanan dan membersihkan tubuh suaminya, dia lakukan tanpa perawat atau pembantu. Ketika banjir reda, dia harus membersihkan lumpur yang mengotori rumah. Dan ternyata musibah lain menimpa. Anaknya jatuh dari bus kota ketika akan ujian skripsi. Bus yang ditumpangi sudah berjalan saat sang anak belum menjejakkan kedua kaki di jalan. Anaknya juga perlu perawatan dan harus menunda 1 tahun untuk ujian skripsinya. Musibah bertubi-tubi, itulah salib yang harus dipikul. Tetapi entah bagaimana, setiap hari ibu ini selalu merasa bahwa ada kekuatan baru untuk menjalani hari-hari yang berat. Satu persatu dijalani. Dia bersaksi dan berkata, kalau dipikir lagi, mengapa aku bisa bertahan menghadapi musibah yang beruntun? Tiba-tiba aku bisa menjadi perawat sekaligus mencari uang, bisa jongkok dan bangun menyikat lumpur akibat banjir, bisa menggotong anak yang kakinya patah ke dokter. Aku heran, mengapa musibah terjadi bertubi-tubi. Tetapi di lain pihak aku juga tidak habis mengerti mengapa Tuhan Yesus begitu berbaik hati memberi aku kemampuan, kekuatan, kesabaran melewati hari-hari yang berat. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi yang saya tahu saya bisa memikul salib kuk ini karena belajar dari Yesus. Saya hanya menatap pada Yesus Kristus yang hari demi hari, waktu demi waktu memberi mata yang terang untuk berjalan di jalan Tuhan. Memberi telinga yang peka akan firman-Nya. Memberi kekuatan saya ketika saya terhuyung-huyung. Tuhan datang memberi kekuatan. Saat saya tidak sanggup lagi, Tuhan datang memberi topangan. Saya tidak tahu mengapa musibah terjadi. Tapi yang saya tahu, saya tetap berjalan bersama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi dan berkata, pikulah kuk dan belajarlah kepadaku dan aku akan memberimu ketenangan. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita akan memikul kuk seperti ibu tadi pada hari ini? Tentu saja bukan begitu. Ada kuk atau salib yang berbeda yang akan kita pikul hari ini. Mungkin kita akan mengerjakan tugas yang menjengkelkan, berbaring dengan rasa nyeri yang menyakitkan, kesulitan mendapatkan obat, kesulitan membayar tagihan-tagihan karena pandemi, ekonomi keluarga jadi bermasalah.
menangani urusan yang membingungkan, menyelesaikan pekerjaan dengan kelelahan, bahkan terhuyung-huyung. Kita mungkin hari ini akan menghadapi orang-orang yang menyebalkan dan menjengkelkan, orang-orang yang curang, dan kita ternyata sulit menerapkan firman cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Entahlah apa salib atau kuk kita pada hari ini. Tapi mari kita jalani dengan memohon agar kita dapat belajar memikul salib seperti Yesus. Menjalani waktu demi waktu dengan tetap percaya bahwa Tuhan menopang, Tuhan mendampingi, Tuhan menguatkan, memberi hikmat, mencurahkan damai sejahteranya, memberikan bahunya untuk tempat kita menangis, membisikkan firman-Nya agar kita peka mendengar untuk tetap taat, mencelihkan mata kita bahwa tetap ada jalan sekalipun kita melihatnya seperti jalan buntu. Biarlah kita tetap mampu mengucap syukur bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus, sang sumber kekuatan dan ketenangan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.